Saudara, tiga nama bakal capres Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan ini mulai gencar safari politik dan mulai mengincar nama bakal cawapres. Lantas siapa saja yang akan diincar oleh Ganjar, Prabowo, dan juga Anies? Kita ulas selengkapnya bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik, Bang Burhanuddin Muhtadi yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Bang Burhan. Salam sehat ya, Sir. Nih kalau kita lihat nih safari politik yang dilakukan, ini pertimbangannya sampai seperti apa dan peran dari para baca pres ini lebih mendominasikah atau tetap balik lagi ketum parpol ataupun partai politik yang akan menentukan? Kalau kita lihat munculnya tiga baca pres, pertama adalah Anies, kemudian Ganjar Pranowo, dan satu lagi adalah Prabowo Subianto. Kadar dalam menentukan kebebasan cawapres mana yang mereka pilih itu berbeda-beda. Mm-mm. Misalnya untuk Ganjar Pranowo itu saya kira sangat ditentukan oleh figur Ibu Mega. Jadi otonomi untuk menentukan cawapres buat Ganjar sendiri itu tidak di tangan capresnya, tapi lebih di tangan Ibu Mega. Sementara untuk Anies Baswedan itu sepenuhnya bergantung antara daya tawar Anies dan tiga partai pendukungnya. Jadi tidak seluruhnya dikembalikan kepada partai Nasdem, PKS maupun Demokrat, tapi juga ada proses negosiasi dan diskusi. Nah, yang terakhir, kalau Pak Prabowo sepertinya otonomi untuk menentukan cawapresnya itu lebih Mm-mm. besar berada di tangan Pak Prabowo-nya sendiri. Nah, ini tentu berkaitan dengan karakter Gerindra, di mana Pak Prabowo adalah satu veto player tunggal yang menentukan arah pilihan Gerindra. Oke, jika kita kaitkan dengan safari politik yang gencar dilakukan, sebut saja Ganjar Pranowo yang juga hari ini gencar melakukan safari politik di daerah Jawa Tengah gitu. Sebenarnya yang Anda lihat apa, dan juga Jawa Timur gitu, apa yang Anda lihat dari safari politik yang baca pres lakukan ini? Ya wajar ya sebenarnya terutama buat Mas Ganjar atau Mas Mhm. Anies karena sudah disebutkan sebagai baca pres dan diusung oleh partai yang sudah memenuhi presidensial threshold. Cuma untuk Ganjar sebenarnya relatif tidak punya persoalan terutama di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur karena Mhm. tingkat kenalannya sudah cukup tinggi. Nah, Mas Ganjar itu tingkat kedikenalannya agak kurang di wilayah Indonesia bagian timur. Jadi sebenarnya untuk meningkatkan popularitas, Mas Ganjar harus lebih sosialisasi ke Indonesia bagian timur. Cuma problemnya kan Mas Ganjar masih gubernur Jawa Tengah. Mhm. Nah, Mhm. memang masih ada hambatan struktural dan ini tidak dimiliki oleh Anies karena Anies sudah selesai masa Mhm. jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta. Ya, Nah, kemudian Anies kalau saat di Jawa sebaliknya. Timur ini kan kemudian muncul isu nih Bang Burhan, ataupun cocokologi begitu, wah kayaknya Ganjar Pranowo ini cocok nih dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, ini sekalian juga bisa mengambil suara dari kantong NU begitu. Nah, tentu tergantung strategi dan kebutuhan Ganjar dalam menentukan cawapresnya ya. Mhm. Kalau kebutuhannya adalah mobilisasi basis pendukung, Mhm. maka Hovifah tepat. Karena bagaimanapun dengan menguasai Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu setidaknya menjadi kunci kemenangan. Tapi tentu dengan mengorbankan usaha untuk mendapatkan dukungan di Jawa Barat maupun Sumatera. Karena daya tarik Hovifah kurang di wilayah-wilayah Indonesia bagian Barat. Ya. Tetapi kalau misalnya pilihannya adalah komplementer untuk menutupi kelemahan Ganjar Mhm. di Indonesia bagian Barat, di Jawa Barat, di Banten, di Sumatera, Hovifah bukan nama yang tepat. Yang Mungkin ada tepat siapa kalau dari konglometer ini menurut Anda? nama seperti Ridwan Kamil, Mhm. seperti Erick Thohir, seperti Sandiaga Uno yang lebih punya potensi menggali suara terutama di Indonesia bagian Barat ketimbang Hovifah. Tapi lagi-lagi pilihan itu kan tergantung strategi apa yang mau dipakai. Apakah strategi mobilisasi basis seperti yang tadi saya sebut, ataukah strategi untuk menambah kekurangan suara di Indonesia bagian Barat. Nah, masing-masing capres itu punya kebutuhan yang beragam terkait dengan strategi apa yang mereka pakai. Anies itu lebih punya kepentingan untuk menambah suara di Jawa Timur dan Jawa Tengah karena survei Anies di dua provinsi besar ini sangat Mhm. kurang.
Nah, makanya Hovifah kalau pakai strategi atau pendekatan ini itu tepat buat Anies. Cuma masalahnya kan dianggap tidak tepat oleh sebagian pendukung Anies, terutama Partai Demokrat. Mhm. Karena Hovifah bukan, tanda kutip, bukan berasal dari partai pendukung. Ya. Jadi menurut Anda strategi yang dilakukan oleh Anies ini seperti apa sehingga dia juga bisa menjaring suara di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah yang tadi kata Anda menjadi salah satu kunci kemenangan di Pilpres? Nah, memang Anies kalau kita lihat elektabilitasnya kan terutama dari Jawa Barat, Sumatera, dan kemudian Banten. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur lemah sekali. Jawa Timur menjadi kunci terutama adalah Jawa Timur sebagai basis NU. Nah, masalahnya figur yang bisa diterima oleh 3 partai pendukung Anies kan tidak banyak. Nah, kalau misalnya Demokrat tidak dipuaskan dengan proses pemilihan cawapres, yaitu AHY, bisa jadi Demokrat pindah ke lain hati. Dan kalau Demokrat pindah, tentu suara Anies untuk bisa didaftarkan kurang untuk Masih ada mencapai. kemungkinan itu ya, Demokrat pindah ya? Masih mungkin. Oke. Jadi sebelum janur kuning melengkung, Mhm. 19 Oktober proses pendaftaran capres cawapres, anything can happen. Oke, kalau tadi Anies, Ganjar, kemudian dari Prabowo sendiri, Anda lihatnya seperti apa nih? Apakah juga susah untuk ditebak nih? Kayaknya siapa nih yang akan dipilih oleh Prabowo atau wah sepertinya Prabowo akan memilih si A atau si B? Sebenarnya tingkat uncertainty-nya sama ya Sama dengan ya? Heeh. Anies maupun dengan Ganjar dalam proses pemilihan cawapres. Tetapi sepertinya kan mengerucut ke Erick Thohir, ya kan, Erick atau Hovifah sebenarnya ya. Oke. Dua nama ini yang sering disebut. Erick karena beliau orangnya Pak Jokowi dan Prabowo sedang mengincar Jokowismen sebagai figur yang mendampingi dirinya. Hovifah mungkin diharapkan menutupi kelemahan Pak Prabowo juga yang relatif agak kurang di Jawa Timur. Tapi kan muncul nama baru yang kita dengar belakangan ini. Nama itu adalah putra Jokowi sendiri, namanya Gibran. Nah, Mhm. terutama setelah munculnya gugatan uji materi undang-undang pemilu ya, yang diajukan oleh PSI, Partai Pendukung Kuat Pak Jokowi, ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berkaitan dengan batas usia minimum ya, capres cawapres. Nah, PSI mengajukan minimum 35 tahun. Mhm. Sementara undang-undang yang sekarang ada 40 tahun. Nah, muncul spekulasi jangan-jangan PSI melakukan gugatan uji materi ini untuk memuluskan langkah Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto. Karena usia Gibran sekarang di bawah 40 tahun tapi di Baik. atas 5 tahun. Nah, Mhm. semuanya jelas penuh ketidakpastian. Ya. Mhm. Jadi kita lebih sabar menunggu ya proses tarik-menarik kepentingan, terutama lagi adalah partai-partai pendukungnya. Karena partai pendukung seperti Mhm. PKB ya, dengan Mohaimin Iskandar, atau mungkin Golkar dengan Pak Erlangga, atau PAN dengan Erick Thohir, itu kan pasti punya kepentingan untuk menjodohkan cawapres dengan baca pres yang ada kaitannya dengan kotel efek. Baik, kita nantikan ya, Bang Burhan seperti apa nih lobby-lobby politik antar koalisi maupun antar partai politik sehingga nanti kita akan tahu nih siapa yang akan dipasangkan ataupun capres akan memilih bacawa pres mana gitu. Kita nantikan bersama ya. Terima kasih Bang Burhanuddin Muhtadi telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Bang. Terima kasih.